kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah nonton filmnya, kemudian kita lanjut ke sini. Jadi benefitnya ini sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nih Bu Leni kalau menjadi seorang coach nanti akan menjadi positive thinking ya kepada seseorang. Jadi ini juga mengajarkan saya ini jadi tidak husnuzon ya. Ini ada benefitnya yang bisa membawa manfaat ya, karena tahu itu menjadi amal jariah kita untuk menjadikan ilmu coaching menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang tadi Bu Leni rasakan sama orang tadi bilang thank you, sudah ditolong, ada senyum dan sebagainya, ini menjadi suatu kita menjadi penyemangat kita untuk menjadi seorang coaching ya. Dan ini tentunya ada apresiasi, terima kasih dan sebagainya dalam mengakhiri sesi coaching tadi. Kalau benefitnya bagi aku di sini ada yang pertama ya, kembali sih ngingetin aja. Pertama adalah intention-nya dulu. Kalau saya ya, ini agak sharing sedikit nih. Kemudian jangan lupa sertifikasi ya. Kalaupun belum ngambil sertifikasi, paling tidak sudah mulai praktek dari yang ada. Kemudian ikuti seminar-seminar, ada yang sekarang mau webinar dan sebagainya, kita ikut summit-nya dan sebagainya. Kemudian join di community, karena dari community ini kita mendapat informasi-informasi baru ya. Kemudian jangan lupa tetap kita perlu mentoring ya, ini kita perlu mentoring walaupun bagaimana, dan kita juga perlu di coach waktu-waktu ya. Dan ini yang saya paling suka, ibaratnya kita ini sedang naik sepeda gitu ya, atau belajar naik sepeda, di awalnya itu jatuh bangun jatuh. That's itu kita sudah ahli, kita akan berjalannya jadi lebih enak gitu loh. Ya, tapi kalau kita nggak praktek dan praktek, ya kita juga akan lupa lagi. Jadi ini adalah yang saya alami, disclaimer-nya ya, mungkin orang-orang tentunya mempunyai cara tersendiri di dalam menjadi seorang great great coach-nya gitu ya. Oke, ini saya cerita aja dulu mengenai pengalaman saya, kenapa sih saya menjadi seorang coach. Jadi pada tahun 2016 ya, saya diajak oleh teman baik saya ya untuk join di salah satu lembaga training mengenai coach. Saya juga nggak tahu waktu itu coach apa sih, kan saya kemarin cerita ya, coach mungkin seorang mentor, karena kebetulan saya di HR, mungkin coaching sama dengan konseling ya, seperti itu, dan sama juga dengan mentor ya waktu sesi kedua kalau nggak salah saya sampaikan seperti itu. Jadi saya memang belum tahu. Ya. Maaf, ya. 10 menit lagi sebetulnya. Ya. Cuma karena para peserta nggak banyak, silahkan aja lanjut dulu mungkin ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yayan. Ya. Jadi dari pengalaman tuh seperti itu, diajak, oke lah ikut deh, mungkin ini ada hal yang baru ya. Nah, kemudian inilah bulan September saya bergabung di salah satu lembaga training yang cukup terkenal gitu ya, dan dia mengadop Ericsson-nya ya, yang sudah coachingnya yang paling tua di dunia katanya sih sejak tahun 1980 ya. Dan saya belajar, ini lagi asik ya. Nah ini yang bagian saya nih di sebelah sini, supaya nggak ngelihat mana ya Pak Ali ya. Nah ini yang kepalanya botak nih waktu itu. Ya sharing, jadi sudah mulai. Nah yang menarik pada saat di sini juga bingung. Pertama masuk, ini kok pelatihan banyak nanya terus. Seharian tuh ditanya ada apa sebenarnya. Barulah 2 hari, jadi 2 hari saya baru memahami. Ternyata coaching itu memang banyak bertanya gitu loh. Istilahnya great question yang harus ditanyakan kepada kliennya. Jadi saya baru tahu tuh 2 hari di sana, oh ternyata memang coaching itu banyak bertanya. Beda dengan persepsi saya mengenai konseling tadi dan beda persepsi saya mengenai mentor saya. Ya, nah, inilah yang menggambarkan saya, oh ya ternyata coaching itu seperti itu. Dan 8 hari, jadi saya pelatihan tuh 8 hari ya. Ikut pelatihan ini challenging juga, kita lihat wajah-wajahnya pada senyum-senyum ya, karena yang semula mungkin pada sebelum masuk sering menduga-duga nih orang begini begitu, setelah keluar dari sini paling tidak ada value yang baru. Value-nya yaitu tadi husnudzon.
Ya, jadi tidak lagi tidak lagi menganggap oh ini adalah ini menduga-duga gitu dan positive thinking. Ya, mungkin enaknya bergabung dengan orang-orang yang positive thinking. Kemudian setelah itu, nah ini tadi salah satu komunitas kegiatannya adalah membantu para guru-guru. Jadi dulu mengadakan Coach Nesia ya Care for Teacher. Ya, jadi kita membantu guru di pedalaman. Ini kebetulan di daerah Pandeglang, tahu sendiri kan daerah Pandeglang seperti apa guru-gurunya gitu, yang polos-polos gitu lah. Nah, kita beberapa orang melakukan activity seperti ini. Artinya mudah-mudahan ilmu ini jadi bisa bermanfaat. Ya, yang saya yang mana nih? Oh, ini yang ini seperti ini ya. Jadi paling pojok gitu. Nah, ternyata tidak semanis katanya madu. Kita belajar juga mempunyai beberapa tantangan untuk mengimprove coaching kita. Yang pertama adalah itu tadi, bagaimana caranya mencari klien. Karena istilahnya orang pada bingung ditanyain, ayo aku coaching. Pada bingung, apa coaching? Apaan tuh? Katanya, seperti itu. Jadi banyak. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Tonda, kita perlu memberikan framing dulu. Kita perlu memberi penjelasan dulu supaya tidak salah paham orang menangkap mengenai coaching itu. Ya, itu tantangannya. Tapi setelah lama kelamaan jadi terbiasa, jadi jelas penjelasannya bisa lebih cepat ya gitu dan lebih mudah dimengerti seperti itu. Ya itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua ini adalah yang menurut saya sih yang challenging ya. Untuk menaikkan level kelas coaching ya itu ada levelnya katanya. Jadi ada levelnya ini kalau kita mau ikut itu biayanya cukup mehong. Wah, bahasa sekarang tuh mehong banget deh gitu ya. Betul, memang Pak. Mehong bingit lagi udah mehong. Terus bagaimana caranya? Tetapi inilah tantangannya karena memang kita niatannya ingin membantu orang gitu ya. Niatannya ingin membantu orang, ingin membantu perusahaan, akhirnya kita bersedia untuk mengikuti kelas itu dengan biaya sendiri. Ya, alhamdulillah biasa kalau di koperasi ada cicilan dan lain sebagainya, ya kita nyicil seperti itu. Alhamdulillah karena ini niat yang paling kuat menurut saya dengan biaya yang cukup mahal dan challenging, inilah yang menjadikan kita yuk akhirnya kita ikut gitu ya. Ini challenging. Yang ketiga adalah pelatihan, praktek. Nah, kalau udah gitu prakteknya gimana? Nah, alhamdulillah di kelas ya, kami kebetulan sebagai faculty member, jadi banyak kelas-kelas. Nah, dengan adanya kelas itu menjadikan kami praktek, praktek, dan praktek. Ya, mungkin berbeda kalau di kantoran. Nah, itu bisa melakukan jadwal bagaimana caranya melakukan coaching. Dan itu memang perlu dijadwal. Karena kalau nggak seperti itu, kita akan kesulitan untuk melakukan prakteknya. Jadi ada 3 tantangan itu ya. Yang pertama adalah waktu itu mencari coachingnya, coachingnya atau kliennya. Yang kedua adalah biayanya, dan yang ketiga adalah pada saat praktek. Inilah yang paling challenging, yang kadang-kadang bikin kita nggak semangat. Oh, kok hasil coachingnya seperti itu, hasilnya kok begini, begini. Nah, tapi dengan praktek, insya Allah menjadi bisa lebih baik. Akhirnya kami mengikuti, dan ini latihannya 8 hari, ya, ikut modul, istilahnya modul 3-4. Inilah yang menjadikan kenapa seorang coach itu bisa dancing istilahnya. Nah, awal-awal sih dikasih tahu, coach tuh dancing, kok gimana caranya dancingnya, nggak kebayang gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu kita bisa ikut kelas yang cukup mahal ini, dan setara dengan beberapa kali bisa di hotel lah kira-kira gitu ya. Akhirnya kita bisa mengikuti. Dan ini ujiannya challenging. Ya, karena perlu rekaman, dan kalau rekamannya gagal, kita perlu mencari orang yang dilakukan coaching, apakah itu yang dari hotelnya dan sebagainya. Ini challenging, betul-betul challenging. Kemudian ini saya ya kalau cari-cari di situ. Nah, kemudian 2017 saya mengikuti Essential Learning Trainer. Ternyata ini juga membantu ya di dalam melakukan group coaching. Ya, kenapa? Karena di ELT ini diajarkan bagaimana melakukan presentasi dan berbagai macam activity. Jadi coachingnya itu
akan digunakan beragam activity-nya, ya. Tetap menggunakan metode coaching-nya, tapi dikombinasikan dengan activity-nya. Ini sangat luar biasa impact-nya. Nanti sesi kedua ini kita akan lihat ya. Ini saya ya, dan ini juga saya mengikuti kesempatan untuk NLP practitioner dari MetaCoach ya. Nah, di sini juga saya belajar bagaimana ada 18 stepping untuk menguasai NLP ini. Tapi yang paling menarik untuk coaching itu ada di stepping 3. Yang pertama adalah istilahnya tuh the map is not my territory kayak gitu. Iya, Jadi itu menjadikan mungkin Kang Yayan ingat ya, the map is not itu territory. Pak Pali, itu di samping Bapak ada saya loh Pak. Oh iya, ya. Kepalanya sama itu kepalanya. Oh iya ya, di sebelah saya ya. Oke. Ini mengajarkan kita bahwa kalau kita melakukan coaching, ya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dia adalah dia gitu. Ya kita hanya membantu aja. Ini sangat menarik di dalam pelatihan ini. Kemudian saya ikut juga ada yang namanya assessing personal genius. Apa nih? Ini lebih mendalami lagi, ya, lebih mendalami lagi. Ada kurang lebih 18 question untuk what do you want aja, bisa dibayangin ya. Untuk what do you want aja didalami sekurang lebih 18 question. Wah, itu challenging. Dan saya masih mendalami ini, ya. Dan saya juga masih nanti mau sit in di kelas ini, insya Allah bulan Juni kalau tidak halangan. Supaya apa? Supaya lebih memperdalam lagi. Ya. Kemudian, nah ini adalah seminarnya ya, tahun 2018, kemarin 2019 nggak ikut karena ada kegiatan yang bersamaan, dan setiap tahun ini dilakukan. Ya, kita bisa hadir dalam seminar supaya kita juga update mendapat informasi-informasinya. Ini adalah kembali ada komunitas melakukan coaching movement-nya, kebetulan ini dengan ITB, ya, dengan lecture. Jadi ternyata pembimbing-pembimbing dari mahasiswa juga perlu di coaching supaya dia dapat membimbing mahasiswanya menjadi lebih baik lagi. Ya, ini. Kemudian ini saya, ini yang botak di sini. Nah, ini yang menarik rekan-rekan. Ini adalah pelatihan yang namanya Group and Team Meta Coach. Apa manfaatnya didapat dari sini? Ternyata untuk melit sebuah rapat itu atau membuat ngelit sebuah grup dan tim itu hal yang berbeda. Sangat menarik sekali ya. Ini kayaknya perlu diikuti supaya kita bisa lebih melakukan grup coaching bisa lebih efektif lagi ya. Nah, apa best achievement-nya? Nah, ini mungkin saya tanya dulu sebelum masuk ke best achievement dari kegiatan coaching. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari kegiatan yang tadi? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Waktu Silakan yang masih ingin cukup bertanya. panjang. Pak, saya mau sharing aja Pak. Ya, silakan Bu Leni. Kemarin ikut dari tahapan yang Bapak tadi sampaikan seperti tadi. Intentionnya apa sih gitu ya, intention kita apa, kemudian ikut sertifikasi. Saya baru sampai tahap itu Pak, sertifikasi baru ikut gitu ya. Tadinya sih saya mau coba implementasikan di kantor, keburu WFH, pulang sertifikasi langsung WFH. Jadi akhirnya baru kesempatan dengan staff-staff saya gitu kan, itu sudah dilakukan gitu. Dan beberapa teman-teman yang ex sertifikasi juga kita kan memang ada sesi coaching antar coach gitu ya, ada peer coach gitu kan. Oke, kemudian dari sesi yang sertifikasi itu ada satu hal yang mengena buat saya bahwa jadi coach itu harus ikhlas. Itu yang jadi dari semua pembahasan ini intinya tuh kita harus ikhlas. Ikhlas apa namanya? Jadi niat benar tadi ya, niatnya apa dulu tuh benar-benar harus dapat gitu. Niatnya apa dan ikhlasnya juga harus ada. Seperti tadi misalnya mencari klien Bapak ulang kan untuk praktis. Saya masih dalam posisi memang mencari yang di luar kantor gitu ya. Karena saya tidak expect baru segini gitu. Tadi kayaknya berharap bakal banyak nih lagi WFH nih, banyak yang
mungkin perlu bantuan, solusi gitu kan untuk situasi yang saat ini. Ternyata tidak mudah juga gitu ya. Tidak mudah juga. Terus saya malah jadi kembali lagi, sebenarnya saya apa sih? Jadi balikin lagi, Pak. Udah ikhlas belum sih untuk melakukan ini? Saya punya niatan apa sih? Jangan-jangan belum lurus gitu, Pak. Belum lurus, belum ikhlas. Jadi akhirnya kok bisa. Jadi Bapak bilang tadi mungkin sempat ada suatu yang kecewa atau kok gini ya, kok seperti ini, atau kok ada kesulitan, tantangan gitu. Jadi saya malah balik lagi, sebenarnya niat saya apa sih gitu. Jadi itu masih baru tahapan kayak gitu tuh Pak Ali. Jadi niatnya juga harus lurus gitu. Niat dan ikhlasnya tuh benar-benar harus dijaga gitu. Supaya ya untuk jadi coach itu juga bukan ya niatnya memang membantu orang, tapi udah bener belum niatnya? Ada nggak embel-embel yang lainnya gitu loh yang mungkin mengganggu kita dalam proses praktis tadi gitu. Mungkin itu sih Pak Ali pengen sharing itu aja dari pengalaman yang udah ada. Oke, terima kasih Bu Leni, sharingnya sangat bermanfaat ya supaya kita bisa berbagi di dalam sesi ini. Kembali memang kalau ditanya intention itu bagian dari why is important kita, tujuannya tadi. Itulah yang membuat meng-anchor hati kita, istilahnya pendirian kita yang memotivate kita supaya tetap seperti ini. Walaupun kondisi seperti ini, apa ya yang perlu kita lakukan? Nah, itu yang perlu dilakukan. Tadi secara tidak langsung juga Bu Leni sudah melakukan self-coaching dengan question dirinya sendiri. Apa sih yang dicari dari ikhlasnya ini? Nah, itu nanti insya Allah bisa ketemu jawabannya. Dan itu memang yang paling challenging, Bu Leni. Ya, betul seperti itu. Betul sekali, betul itu benar terasa banget setelah sertifikasi itu malah jadi ke saya banyaknya gitu loh, masih saya tuh mau nyari apa sih gitu loh. Saya tuh mau nyari apa sih sebenarnya gitu loh. Niatnya apa sih gitu, ikut sertifikasi saya terus terang nabung dulu Pak. Nabung dulu karena saya pribadi ini kan bukan dari kantor gitu. Saya memang niat banget pengen ikut sertifikasi dari 2018 tapi baru kesempatan sekarang. Kebetulan ada lokasi di Jogja, jadi modus juga Pak sekalian nengok anak. Ini kayak belum ikhlas Pak ini. Ada modus yang lain gitu ya. Yang mungkin pulang dari situ itu jadi banyak pertanyaan buat diri sendiri. Banyak pertanyaannya itu jadi buat diri sendiri dan disampaikan pada saat dari salah satu coach ngomong kudu ikhlas Mbak katanya gitu. Nah, itu kena banget gitu Pak. Kena banget buat saya pribadi. Iya ya. Ini udah ikhlas belum sih? Ini buat ngejalaninnya gitu. Itu Pak Ali, makasih Pak Ali. Terima kasih. Mudah-mudahan menginspirasi. Ya. Begini, sebetulnya Pak Ali kan berakhir pada pukul 14.37 paparan. Namun karena jumlah peserta sedikit, silakan Pak Ali lanjut aja sampai jam 14.50 dan kayaknya enak nih kalau bertanya langsung interaktif aja ya Pak ya. Oke, siap Kang Yayan. Oke, siap Pak, dilanjut. Mangga, atur nuhun. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bu Leni ya. Dicatat aja tuh Bu question-nya supaya nanti Pak, bisa dapat jawabannya. Saya malah berharap yang tadi yang 18 pertanyaan meta coach itu Pak. Wah. Ditunggu kelasnya lagi. Aduh, luar biasa. Saya juga lagi masih belajar. Oke, nanti sama-sama kita belajar ya. Terima kasih. Kita lanjut dulu sedikit ya supaya ini. Kita lanjut achieve the best achievement apa nih? Ini supaya bisa menjadi penyemangat juga. Jadi yang pertama kita membangun tim ya. Ini ada timnya ya yang kebetulan yang ada di sini nih yang foto-fotonya sih. Sebenarnya banyak timnya ya. Semakin ini yang awal-awalnya aja. Awal-awalnya pada saat membangun coach team members-nya ya. Kemudian ini yang paling penyemangat adalah kita bisa melakukan group coaching di fresh graduate ya. Banyak sekali activity-nya. Millennials tuhnya mengajarkannya berbeda. Nah, itulah kami didukung oleh salah satu training namanya ELT tadi ya. Essential Learning Trainer ya. Supaya apa? Supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana kita melakukan training. Nah,
kalau kita melakukan training di millennials, tentunya ada sedikit perbedaan yang sangat mendasar sekali, ya, supaya bisa diterima oleh mereka. Apakah itu bahasanya, apakah itu gayanya, dan sebagainya. Ya, itu yang kita lakukan dan yang saya dapat dari ELT tadi. Ini kalau kita lihat ada activity ya, hasil dari kegiatan dari fresh graduate. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada start, jadi apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda lakukan, apa yang Anda stop, dan apa insight-nya. Ini saya ambil 2 post-it ya. 2 post-it coba kalau kita perbesar. Yang pertama ini yang bikin saya merinding ya pada saat melakukan kelas group coaching seperti tadi. Jadi setelah mendapat materi hari ini, hasrat saya untuk menjadi leader sudah lama saya kubur. Itu muncul kembali. Gila nggak? Ini kan sesuatu yang is work gitu loh. Group coaching yang menjadi seseorang yang tadinya yang udah nggak mungkin lagi, tapi itu bisa muncul kembali. Ini menurut saya sesuatu yang amazing gitu loh. Dan yang kedua ini ya, manfaat yang didapat ini, leaders yang paham tentang tim, paham leaders yang baik, kemudian memperbesar kontrol diri ya. Bayangkan kalau ini kita bekali semua fresh graduate di suatu perusahaan dan mempunyai pola pikir yang seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan itu membawa manfaat bagi orangnya juga bagi perusahaannya. Ini loh yang dahsyatnya kalau kita melakukan sesi coaching seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Achievement-nya apa? Nah ini, milenial. Bagaimana milenial, kalau boleh dilihat bahwa pesertanya itu mungkin kelahiran tahun 93 gitu ya, 94. Kita yang ngajar di sini ada Beli Alit nih, satu tim kami, ada Beli Alit. Yang ngajar baby boomer ya, Pak? Yang ngajar baby boomer. Tapi ya alhamdulillah ya dengan adanya ELT kita bisa melakukan kelas itu. Dan hasilnya coba kita lihat ya. Ini saya zoom in lagi. Nah, ini coba, insight-nya ini. Berkolaborasi adalah sunatullah. Nah itu. Kapan saya cerita coaching ada sunatullah gitu loh. Dan dibutuhkan special effort untuk mencapai kolaborasi yang efektif. Ini positive vibes. Ini mengerti diri sendiri itu. Milenial paling tidak mengerti dirinya sendiri ya. Be positif ya. Kan biasanya kalau milenial tuh baperan lihat atasannya kayak gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi positif. Nah, ini realize the important to working collaboration. Jadi waktu itu memang materi mengenai kolaborasi gitu, tapi dibawanya dengan melakukan coaching session di situ. Jadi group coaching. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi hasilnya yang berikut. Manager talent. Ini juga para manajernya. Coba kita mengajarkan talent-talent yang levelnya band 3 ya, untuk melakukan sesi coaching supaya paling tidak dia punya satu skill untuk melakukan leaders as a coach seperti itu. Sehingga kepada anak buahnya yang biasanya telling, directing, dia bisa melakukannya sebagai seorang coach ya. Ini di suatu bulan. Nah, ini kami juga melakukan di Jasara Harja ya, sama dengan sesi group coaching. Yang menarik dari kelas ini dan ada satu orang yang bilang sama saya, dia mempunyai temperamen yang yang sangat kental, tinggi sekali ya. Tapi setelah mengikuti kelas group coaching ini, dia bilang saya alhamdulillah bisa mengendalikan diri. Nah, ini menjadi sesuatu yang mudah-mudahan dia dan seterusnya bisa mengendalikan sendiri setelah melakukan sesi coaching ini. Kemudian ini Kominfo ya. Nah, ini saya di sini. Paling tidak ini adalah grup coaching, kita perlu coach-nya yang pakai baju abu-abu kalau Bapak Ibu sekalian melihat, karena kelasnya cukup besar, ada 60 orang. Ya, jadi kita perlu banyak coach ya, sehingga kita bagi per grup. Nah, ini adalah pembagian grupnya ya. Dan hasilnya sangat luar biasa. Ini akan ditambah lagi nanti kelas-kelas yang baru ya. Cuman karena kondisinya saat ini kita jadi belum bisa membuka kelas yang barunya. Kemudian ini dari BKI, Biro Klasifikasi
Persero, di mana dia akan bertransformasi, katanya ingin bergabung dengan Sukovindo, ya, dengan apalagi ada 3 perusahaan yang akan di merge gitu, dan dia perlu melakukan CAOB atau Culture Agent Onboarding, ya. Kita melakukan kelasnya seperti ini supaya apa? Supaya cair para culture agent-nya. Coba kalau kita perhatikan dari output yang dihasilkan, jadi mereka menghasilkan ya aspiration statement-nya coba. One stop service ban one click button. Ini sangat menginspirasi mereka supaya dengan one stop service maka service-service yang dibuat yang ada di BKI ini dapat diketahui oleh orang lain. Dan ini juga pertanyaannya sama nih. Apa impact-nya sih buat BKI ini? Ya. Apa pentingnya buat BKI melakukan ini? Dan ini digambarkan seperti ini. Jadi dengan one stop service ini, dengan one click, dia akan bisa memberi pelayanan yang seperti ini. Nah inilah yang menginspirasi teman-teman dari BKI. Mangga, mungkin ada tambahan pertanyaan, tinggal 10 menit lagi. Mangga, Kang Yayan. Tadi saya melihat dari masalah yang pernah dihadapi oleh Pak Tona, kan di timur ini mungkin nggak semuanya juga ya, nggak paling tidak suka ditanya gitu ya Pak ya. Iya. Yeah. Paling tidak suka ditanya apakah perlu nggak di depan itu perlu dibincangkan dulu semacam establish rapport dulu mungkin ya, atau menginisiasi pembicaraan bahwa kita akan diskusi saja, coach itu bukan menyuruh Anda bla 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 gitu ya. Perlu nggak ditambahkan di sesi awal kira-kira pasti? Sangat perlu sekali Kang Yayan, ya. Karena itu disebut dengan framing. Saya kasih contoh misalkan framingnya ya. Pertama, Kang Yayan misalkan ya, kita punya waktu kurang lebih 30 menit ya. Kemudian di dalam waktu 30 menit ini saya akan banyak bertanya. Ya, tentunya saya berharap pertanyaan Bapak menjawab ya, karena jawaban dari Bapak itu adalah yang terbaik. Mohon izin selama dilakukan sesi coaching 30 menit, saya mencatat hal-hal yang penting supaya tidak hilang. Dan yang paling penting juga pada saatnya saya akan mengklarifikasi apabila ada hal-hal yang kurang jelas. Jadi saya mohon izin juga kalau misalnya kita akan mulai, Bapak sudah bersedia kita melakukan sesi coaching. Nah, pada saat dia misalkan belum bersedia, ya kita apa yang perlu mendapat penjelasan. Dan itu, jadi clear-nya di depan situ dulu kan. Atau mungkin saya sering dengar baca-baca di Google, Pak Ali. Ada yang coachable katanya, ada yang uncoachable. Itu indikasinya apa sih, Pak? Orang yang ready untuk di-coach dengan orang yang belum ready untuk di-coach. Kita bisa melihat dari apanya itu kira-kira, Pak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, kalau orang yang coachable ya, itu artinya what do you want-nya itu atau what do you really want-nya itu adalah betul-betul dia sangat kuat sekali. Baik. Itu. Tapi kalau yang uncoachable ya berarti dia belum mempunyai what do you really want-nya yang kuat gitu loh. Itu yang membedakan biasanya. Karena kalau dia sudah kuat, wah itu berarti dia sangat coachable banget. Tapi kalau enggak kuat ya, itu dia menjadi uncoachable. Makanya pentingnya kita tahu betul apa sih what do you really want-nya gitu loh. Bukan hanya what do you want gitu loh. Betul. Gitu kan? Nah, itu yang saya pikir dari tadi gitu ya, selama saya mendengarkan dari Pak Ali. Ada kekhawatiran ya, ketika orang tersebut satu kali di coach malah kabur gitu kan. Berarti betul harus betul-betul coachable gitu ya Pak Ali ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Mangga dilanjut dulu Pak Ali. Mangga silahkan. Ini yang belum kedengeran Pak Ginggin kali, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Kang. Pak Alit, Bu Kunti nih belum. Pak Alit itunya lagi nggak stabil katanya. Oke. Mungkin Mbak Rosa mungkin ada yang ingin ditanya. Ya. Nah itu, Kang Ginggin, silakan Kang Ginggin. Mangga. Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Pak, agak berisik nih Pak. Ada yang blender. Sebenarnya saya ikut ini tuh ada latar belakangnya sih Pak. Jadi kan saya sekarang di auditor ya Pak ya. Oh, di auditor bukan di HR lagi? Bukan. Oh, Masya Allah. Iya. Udah pecah kongsi Pak, pecah kongsi. Nah gini Pak, apa sebenarnya kan kadang auditor juga kan biasanya suka nanya-nanya ke klien juga ya Pak ya. Nah ini apa kadang kita juga bingung nih apa pertanyaan yang pas tuh untuk klien tuh seperti apa gitu kan. Kadang mereka juga kan menyampaikan ininya juga menyampaikan keluhan-keluhannya. Kita nggak bisa kayak gini gitu. Nah, karena kita kan sebagai auditor juga kan harus melakukan asesasi permasalahan yang ada di ini ya di unit-unit yang kita audit. Nah, kadang-kadang kita juga harus melakukan memberikan rekomendasi kan. Nah, rekomendasi ini harus seperti apa gitu. Nah, ini kadang kemampuan kita juga kan terbatas, Pak. Kadang kita ada yang kita audit juga kemampuannya juga terbatas juga. Nah, kadang kita harus melakukan pendekatan ke klien itu seperti apa gitu kan. Nah, saya coba ingin tahu kalau pendekatan secara coaching tuh kayak gimana nih. Nah, itu yang latar belakangnya sebenarnya coba cari ilmu aja, Pak. Cari ilmu, ini kayak gini, mendekati orang kayak gini gitu. Jadi kadang kan kata tadi Pak Tonda kita harus framing dulu ya. Kadang kan kalau nggak framing juga mereka langsung defend. Keterangan kita nggak dapat, akhirnya ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, latar belakang saya ikut ini ya itu seperti itu. Iya. Jadi saya pengen tahu coaching itu sebenarnya udah pernah sih waktu di HR juga dapat, cuma pengen lebih memantapkan lagi kayak gimana itu coaching dan kita pendekatan ke klien, ke seseorang itu seperti apa gitu. Saya pengen dapat ilmunya juga sih. Oke. Baik, hatur nuhun Kang Ginggin. Luar biasa pertanyaannya. Nggak sangka juga Kang Ginggin udah di sana ya. Baik. Jadi kalau kita lihat rumusnya, kalau kita bertanya tentang masalah gitu ya, kalau kita lihat rumusnya tentang masalah, itu maka larinya ke arah counseling, ke arah interrogating gitu loh. Dan orang kalau misalkan ditanya masalah interrogating, bawaannya baper nantinya. Males aja ngejawabnya gitu loh. Ya. Jadi memang kita perlu melakukan, apalagi di auditor, kita melakukan itu perlu karena itu bagian dari cara kita melakukan audit gitu loh, untuk menanya sampai sejauh mana ini benar gitu loh. Ya. Itu adalah audit, memang pekerjaannya seperti itu, Kang Ginggin. Tapi manakala mau dikombinasikan dengan coaching, artinya to future-nya, setelah Kang Ginggin melakukan pertanyaan counseling atau interrogating dan kaitannya dengan masalah tadi, nah Kang Ginggin perlu bertanya kepada unitnya atau orangnya. Misalkan Pak, Bu, misalkan, agar supaya ya hal ini tidak terjadi, ya, apa yang akan dilakukan oleh Ibu untuk ke depannya? Paling waktu tinggal 4 menit lagi. Oh iya, sebentar ya. Tadi juga agak sedikit ininya ya, lewat. Oke, Kang Yan, sebentar lagi. Jadi intinya, Kang Ginggin, pada saat kita mau melakukan coaching, itu adalah untuk yang ke depannya. Jadi, what next istilahnya, seperti itu. Question-nya, misalkan, apa yang akan Anda lakukan? Atau hal terbaik apa yang sudah Anda lakukan, ya, dan untuk kedepannya supaya lebih baik lagi, apa yang akan Anda lakukan. Nah, jadi ada pertanyaannya gitu ya. Hal apa yang sudah Anda lakukan, atau hal terbaik apa yang sudah Anda lakukan, ya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya,
hal terbaik apa lagi yang akan Anda lakukan supaya ini bisa menjadi lebih baik? Itu pertanyaannya untuk coaching, yang untuk ke depannya gitu. Jadi banyak sih macam-macam, Kang Ginggin. Jadi bisa dikombinasikan. Jelas kira-kira, Kang Ginggin? Terima kasih, Pak. Dan mendapatkan insight yang baru. Ya, jadi kalau kaitannya dengan permasalahan atau bentuknya pas, kita larinya memang ke counseling dan interrogating. Dan itu memang betul kerjaan audit. Tapi untuk yang what next-nya, nah itu perlu pertanyaan coaching yang dari tadi awalnya gitu. Jadi kita lihat move on ke depan. Oke. Kadang kita itu sih nggak hanya audit, tapi internal consulting juga sih. Jadi kedepannya seperti apa gitu. Nah itu dengan kedepannya seperti apa bisa menggunakan bahasa coaching tuh, Kang Ginggin. Iya. Oh keren. Lagi nyari ilmu, Pak. Oke, nanti bisa ikut kelas-kelas yang reguler ya. Kalau misalkan di Telkom ada kelas, yang paling tidak ada fundamental coaching. Kemarin sudah dibawakan oleh Kang Agus gitu ya. Oke, karena waktu ya, saya akan lakukan sedikit coaching closing ya. Sebelumnya terima kasih ya sudah mengikuti sesi berseri ini ya, dari seri 1, 2, dan 3 ini adalah seri terakhir di dalam suatu journey. Di akhir journey ini saya menceritakan ada gambar sebuah terjadinya metafor dari ulat menjadi seekor kupu-kupu yang indah ya. Kenapa ini saya sampaikan di gambar ini? Karena setelah kita diskusikan tadi dari experience-nya Pak Tondan, dari experience-nya Bu Leni, dan dari case-nya yang dialami oleh Pak Ginggin, dan juga case yang dialami oleh Mas Sis, ya, kita melihat bahwa kita perlu coach gitu ya. Nah, kemudian dari coach tadi, ternyata coaching itu bisa bekerja dengan baik gitu loh, untuk merubah seseorang hidupnya menjadi lebih baik lagi. Dan itu perlu dari yang bersangkutan. Ya. Kenapa? Kalau bukan dari yang bersangkutan, maka dia akan menjadi yang disebut yang namanya uncoachable gitu loh. Karena dia tidak kuat apa yang sesungguhnya dia inginkan. Terus kemudian kalau kita bantu, maka dia makin prematur lagi. Ini ada gambar ulat menjadi kupu-kupu. Kalau kita bantu, misalkan berada di posisi yang di sini aja ya, kita bantu, kita buka gitu kepompongnya, maka tidak akan menjadi suatu kupu-kupu. Dan kalau misalkan di sini juga, kalau kita bantu dia sebelum lepas dari ini, itu mungkin dia akan menjadi kupu-kupu yang kurang sempurna. Tapi biarkan dia berkembang dalam dirinya sendiri, karena itulah yang bisa meng-anchor supaya betul-betul ingin menjalankan sesuai tujuannya. Ya, itu dari saya. Mudah-mudahan sesi terakhir ini membawa insight dan manfaat ya. Dan terima kasih kepada tim kami ya, ada Bu Tanti, ada Kang Yayan, ada ini dari Pak Bagus ya, ada Kang Agus juga, Agus Karyanto ya. Mudah-mudahan kegiatan kita menjadi amal ibadah kita. Lebih kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah rangkaian sesi sharing knowledge pada siang dan sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi diri kita. Jangan lupa untuk follow di Instagram, yaitu DigiLive Solusindo, untuk mendapatkan informasi Digi Sharing series lainnya. Juga sesi 1 telah tayang di YouTube ya. Nantikan saja untuk sesi 2 akan tayang di YouTube juga. Namun demikian, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita dapat menjadi berkah bagi diri kita. Berdoa mulai. Amin. Apakah perlu foto bersama dulu? Ya, foto dulu. Oke, silakan. Sebelum saya mengucapkan salam akhir, foto bersama dulu, silakan. Dibuka dulu gambarnya, biar kelihatan.
Mangga silahkan gambarnya dibuka dulu, videonya kali ya. Oke. Itu kelihatan Mbak Rosa, Mas Bagus. Ibu. Oke, silahkan foto Mbak Tanti. Ya, kasih jempol dulu, jempolnya mana jempol? Oke. Jempol. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan. Ya. Baik, ya, Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada acara sharing knowledge berikutnya. Salam di rumah saja. Terima kasih. Sehat-sehat semua Pak, Ibu. Amin.